Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perlukah kita melakukan upgrade komponen sepeda? Perlu. Tetapi melakukan upgrade yang terarah, di samping menghemat pengeluaran, kita juga akan mendapatkan manfaat yang optimal. Bagi pesepeda yang menggunakan road bike, tujuan utama melakukan upgrade adalah meningkatkan kinerja sepeda, meningkatkan kecepatan, dan kemampuan di tanjakan. Tetapi bagi pesepeda pemula dengan road bike entry level, mengejar kecepatan yang tinggi bukanlah prioritas utama. Kecepatan hanya berpengaruh signifikan bila kita terlibat dalam sebuah kompetisi. Nah, bagi pesepeda pemula, kompetisi masih dalam urutan kesekian dari tujuan bersepedanya. Pesepeda yang ingin terlibat dalam sebuah kompetisi tentunya tidak akan membeli sepeda entry level untuk digunakan dalam ajang kompetisi. Berikut ini komponen road bike apa saja yang layak untuk diperbaharui sehingga meningkatkan kinerja sepeda. Satu, crankset. Jika sepeda yang kita miliki relatif tua, chainring yang digunakan biasanya adalah crankset double standar dengan kombinasi 53-39T dan menggunakan kaset 11 hingga 25T atau 11 hingga 28T. Menggunakan chainring besar 53T tidak menjadi masalah, bahkan lebih menguntungkan bila kita adalah seorang pesepeda profesional. Tetapi bagi seorang pemula, kayuhan pada top gear 5311T membutuhkan power yang besar. Road bike yang menggunakan ban 700 x 28C dengan keliling ban 2,13 meter bila dikayuh dengan cadence 80 rpm akan menghasilkan kecepatan sebesar 49,26 km per jam dengan kebutuhan power kurang lebih 566 watt dengan berat total 75 kg. Memang bila kita mengganti crankset dengan crankset compact 50-34T, kita kehilangan kecepatan top end dari 49,26 km per jam menjadi 46,47 km per jam untuk cadence 80 rpm. Tetapi dengan menggunakan crankset compact, kita memiliki peralatan yang jauh lebih ringan untuk mendaki. Untuk kaset yang sama, misalnya 11 hingga 28T, power yang dibutuhkan di tanjakan gradien 5% dengan cadence 60 rpm, crankset standar 53-39T membutuhkan power sebesar 128 watt. Sedangkan bila menggunakan crankset compact 50-34T, kita hanya membutuhkan power sebesar 110 watt, hemat 17 watt. Bahkan untuk gradien 10%, selisihnya mencapai 32 watt. Di sini, mengganti crankset standar dengan crankset compact memberi kita keuntungan di tanjakan. Tetapi bagaimana dengan kecepatan top end? Anggaplah kita mampu menghasilkan power sebesar 566 watt untuk menghasilkan kecepatan 49,26 km per jam top end standar. Itu bukan berarti kita benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghasilkan kecepatan 49,26 km per jam bila menggunakan crankset compact 50-34T. Kita masih bisa menghasilkan kecepatan sebesar 49,26 km per jam dengan menggunakan crankset compact, yaitu dengan cara meningkatkan cadence kita dari 80 rpm menjadi 85 rpm. Dengan meningkatkan cadence sebanyak 5 rpm atau tepatnya 4,8 rpm, power yang kita butuhkan tetap sama, tetapi kita masih bisa menghasilkan kecepatan 49,26 km per jam. Hanya saja kita membutuhkan daya tahan kardio yang lebih bagus karena putaran yang lebih cepat. Dan ini seiring meningkatnya daya tahan kita sudah tidak menjadi masalah.
2. Catch RD. Langkah selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan sepeda jalan raya kita adalah catch RD dan kaset yang terpasang di sepeda kita. Sepeda entry level biasanya menggunakan catch RD SS atau small. Misalnya sepeda Polygon Stratos S2 menggunakan RD Shimano Claris RDR 2000 SS dengan low sprocket maksimum sebesar 32T. Nah, bila kita mengganti RD dengan RD Shimano Claris RDR 2000 GS dengan low sprocket maksimum sebesar 34T, maka kita bisa mengkombinasikan crankset compact 50-34T dengan kaset 11 hingga 34T, sehingga untuk kemampuan di tanjakan akan lebih bagus tanpa harus mengubah speed drivetrain yang mengharuskan kita untuk mengganti komponen lain. Bila kombinasi awal untuk low gear adalah 39-28T, maka dengan upgrade crankset, RD dan kaset, low gear sepeda kita menjadi 34-34T. Power yang kita butuhkan akan turun sebesar 38 watt dari 128 watt menjadi 90 watt untuk gradien 5%. Kalaupun kita tidak mengganti RD, artinya masih menggunakan RD lama dan hanya mengganti crankset menjadi crankset compact 50-34T dan menggunakan kaset 11-32T, maka akan terdapat penurunan power sebesar 32 watt dari 128 watt menjadi 96 watt. Catatan, mengganti cage RD mungkin bisa kita lakukan secara kanibal, yaitu hanya mengganti cage RD-nya saja dengan memanfaatkan cage RD jenis GS. Tetapi cara ini membutuhkan mekanik yang andal. Bila kita tidak ingin repot, cara termudah adalah mengganti RD. Tetapi mengganti RD dari RD R2000 SS menjadi RD R2000 GS seakan mubazir, karena RD ini untuk 8 speed ke bawah. Nah, kita bisa menggunakan RD 10 speed, misalnya RD Shimano Tiagra RD 4700 GS untuk drivetrain 8 speed tanpa terkendala kompatibilitas komponen. RD 10 speed road bike memiliki rasio derailleur yang sama dengan RD 9 hingga 6 speed, yaitu 1,7, sehingga memungkinkan kita di kemudian hari untuk melakukan upgrade besar dari 8 speed ke 10 speed tanpa harus membeli RD baru lagi. 3. Pilihan kaset. Sebelumnya sudah kita bahas, untuk meningkatkan kemampuan road bike di tanjakan, kita harus menurunkan low gear sekecil mungkin. Untuk menurunkan low gear, tentunya kita harus memperkecil jumlah gigi di chainring terkecil dan menaikkan jumlah gigi di low sprocket. Bila kita sudah memastikan bahwa catch RD yang terpasang adalah jenis GS atau medium, maka kita bisa mengganti kaset dengan low sprocket 34T. Tetapi harus diingat, agar upgrade tidak merembet kemana-mana, pastikan kaset yang kita beli memiliki speed yang sama. Misalnya sepeda kita menggunakan group set 2x8 speed, maka cari kaset 8 speed dengan low sprocket 34T. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.